Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raji Swardi. Di sini saya akan mempresentasikan secara singkat tentang UAS perkembangan peserta didik. Baik, pembahasan yang pertama yaitu perkembangan masa remaja. Perkembangan biologis. Masa remaja akan mengalami perubahan pada tubuh ditandai dengan pertambahan tinggi dan berat tubuh, pertumbuhan tulang dan otot, dan kematangan organ seksual dan fungsi reproduksi. Perkembangan motorik. Remaja mulai memahami hal-hal yang bersifat hipotesis serta abstrak dari sebuah realitas, merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial atau proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, meluburkan diri menjadi satu kesatuan saling dan kerjasama. Perkembangan kognitif. Seorang remaja termotivasi untuk memahami dunia karena perilaku adaptasi secara biologis mereka. Dalam pandangan Piaget, remaja secara aktif membangun dunia kognitif mereka, di mana informasi yang didapatkan tidak langsung diterima begitu saja ke dalam skema kognitif mereka. Remaja telah mampu membedakan antara hal-hal atau ide-ide yang lebih penting dibanding ide lainnya, lalu mengembangkannya. Perkembangan sosio-emosional ditandai dengan keceriaan dan optimisme dalam hidupnya dan diselingi dengan kebingungan dalam menghadapi perubahan-perubahan dalam dirinya. Pada masa remaja, tengah kesenangan dan kesedihan datang silih berganti, kegembiraan berganti dengan kedukaan, rasa akrab berganti dengan kerenggangan dan permusuhan. Perkembangan masa dewasa. Perkembangan biologis. Puncak kemampuan fisik individu dicapai antara usia 18 sampai 30 tahun, yang diikuti dengan kesehatan yang baik. Beberapa hal yang harus diperhatikan pada usia ini adalah nutrisi dan pola makan, olahraga, serta ketergantungan terhadap suatu obat. Perkembangan motorik. Faktor lainnya yang mempengaruhi perkembangan orang dewasa adalah kemampuan motorik. Kemampuan motorik orang dewasa mencapai puncak kekuatannya antara usia 20 tahun sampai 30 tahun. Perkembangan kognitif. Pada masa dewasa, ada pandangan yang berubah mengenai perkembangan kognitif. Hal ini disampaikan oleh Saie dalam Santrop 2002. Saie mengatakan pendapat karena kritikannya terhadap pandangan Jean Piaget yang mengatakan bahwa masa dewasa merupakan efisiensi dari tahap perkembangan operasional formal saja. Perkembangan sosio-emosional. Santrop 2002 menekankan bahwa perkembangan emosi sosial dan moral yang menjadi titik perhatian pada masa ini adalah berkenaan dengan beberapa hal, yaitu pernikahan dan cinta, sindrom karang kosong, hubungan persaudaraan dan persahabatan, pengisian waktu luang, hubungan antar generasi. Selanjutnya yaitu perkembangan pranatal. Urutan perkembangan dalam periode pranatal telah pasti dan tidak dapat diubah. Kepala, mata, tubuh, tangan, kaki, alat-alat kelamin, dan alat-alat berkembang dengan urutan tertentu, dan juga kurang lebih pada usia pranatal yang sama pada semua fetus. Perkembangan yang teratur menurut skema tertentu itu belum dan sesaat sudah dilahirkan merupakan hal yang sangat penting. Pertumbuhan yang teratur ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa semua fetus selalu dapat memutar kepalanya lebih dahulu sebelum mereka dapat melencangkan kepalanya. Periode pranatal yang berlangsung selama 10 bulan lunar dikelompokkan menjadi 3 bagian. 1. Periode zigot berlangsung sejak pembuahan sampai akhir minggu kedua. 2. Periode embrio berlangsung akhir minggu kedua sampai akhir bulan kedua. Periode janin berlangsung dari akhir bulan kedua sampai lahir. Monks dan kawan-kawannya membagi periode prenatal menjadi 1. Fase germinal, waktu 2 minggu pertama. 2. Fase embrional, waktu 6 sampai 8 minggu berikutnya. 3. Fase fetal, mulai minggu ke-8 sampai saat periode prenatal saat dilahirkan.
Hal yang sama juga dikatakan oleh Santrop bahwa periode prenatal dibagi menjadi 3 fase yang meliputi periode germinal, embrionis, dan fetal. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.